Tangan-tangan ini dulu sangat berharga. Lacinya dipenuhi jam tangan mewah. Mobil termurah yang dimilikinya adalah Lamborghini. Pria ini adalah Stephen Strange. Dia adalah salah satu ahli bedah terbaik di dunia. Suatu hari, seorang pasien tertembak di kepala. Semua orang mengira pasien itu sudah meninggal. Stephen menyelesaikan operasi dalam hitungan menit. Dia membuka tengkoraknya dan mengeluarkan peluru tersebut. Dia berhasil menarik pasien itu kembali dari ambang kematian. Tangan sempurna itulah yang mengubah segalanya. Namun, sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan menghancurkan kedua tangannya. Kini, tangannya disatukan oleh pin-pin logam. Stephen tidak bisa lagi memegang pisau bedah. Dia kehilangan identitas yang selama ini mendefinisikan dirinya. Berbulan-bulan pemulihan yang menyakitkan pun berlalu. Stephen perlahan-lahan jatuh dalam keputusasaan. Hingga akhirnya seorang dokter memberinya harapan baru. Dokter itu menyebutkan seorang mantan pemain basket. Para dokter mengatakan bahwa pria tersebut tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Stephen sendiri yang membuat diagnosis itu. Seolah-olah takdir sedang mengejeknya. Stephen kemudian menemukan pria itu berjalan dengan sempurna. Pria tersebut menceritakan kisah pemulihannya yang luar biasa. Dia menyebutkan sebuah tempat misterius. Tempat itu mungkin bisa menyembuhkan tangan Stephen. Stephen pergi ke kamar Taj. Mordo membimbingnya masuk. Di sana dia bertemu dengan Ancient One. Kamar Taj tidak memiliki peralatan medis canggih. Tidak ada pengobatan tradisional yang ditawarkan. Semuanya bergantung pada pikiran dan jiwa. Stephen mengira semua itu hanyalah penipuan. Dia berdebat keras dengan Ancient One. Dengan tenang, wanita itu memukulnya dengan satu tangan. Jiwa Stephen langsung terlempar keluar dari tubuhnya. Dia kemudian mengirim Stephen melewati tak terhitung banyaknya dimensi. Semua yang dilihatnya menghancurkan pandangannya tentang dunia. Stephen akhirnya menyadari betapa sedikit yang sebenarnya ia pahami. Ia memohon untuk menjadi muridnya. Namun, The Ancient One awalnya menolaknya. Pada saat yang sama, Caecilius mencuri rahasia tentang dimensi gelap. The Ancient One memasuki dimensi cermin dan menghadapinya di sana. Dengan mengayunkan tangannya, bangunan-bangunan di sekitarnya berlipat ganda dan berubah bentuk. Ruang dan gravitasi terus berubah. Caecilius melarikan diri menggunakan sihir portal. The Ancient One dengan mudah menghentikan mantranya. Ia memilih untuk tidak mengejarnya karena ia sudah melihat masa depan. Stephen jelas memiliki bakat luar biasa. Namun, ia masih membutuhkan waktu untuk benar-benar berkembang. 5 jam kemudian, Stephen akhirnya diterima sebagai muridnya. The Ancient One mengungkapkan tentang energi dari dimensi lain. Ia menjelaskan bagaimana sihir kuno bekerja. Sihir ibarat kode bagi realitas. Sihir dapat menulis ulang aturan dunia. Stephen segera mulai berlatih. Namun, ia masih belum bisa menguasai sihir yang sebenarnya. Stephen menyalahkan tangannya yang rusak. The Ancient One segera membuktikan bahwa anggapan Stephen itu salah. Dia tiba-tiba mengirim Stephen ke Gunung Everest. Dia hanya memiliki waktu 30 menit untuk kembali. Jika tidak, dia akan mati kedinginan. Stephen tidak memiliki pakaian hangat. Dia juga tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri. Dengan putus asa, dia berlatih mantra portal. Stephen akhirnya berhasil membuka portal. Dia kembali ke tempat yang aman tepat pada waktunya. Pengalaman itu mengajarkannya sebuah kebenaran. Tangan Stephen ternyata bukanlah keterbatasan yang sebenarnya. Stephen dengan cepat menjadi semakin terampil. Dia bahkan bisa mencuri buku-buku milik Wong. Stephen masih ingin belajar lebih banyak. Suatu hari, semua orang pergi. Stephen diam-diam membuka sebuah buku mantra terlarang. Dia mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Dia memasang mata Agamotto di lehernya. Stephen mulai menggerakkan tangannya. Jimat itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Sebuah lingkaran sihir melilit lengannya. 1 detik kemudian, sesuatu yang mustahil mulai terjadi.